Yang bikin gila ini, mungkin kawan-kawan tidak percaya. Mari coba kita lihat lebih seksama lagi. Nah ini kawan-kawan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah hari ini kita seperti biasa kita lakukan sebagai petani, yaitu berada di kebun. Tetapi hari ini khusus kawan-kawan karena kita akan melihat uji coba atau eksperimen tanaman cabai yang kita tanam pada lahan yang berbeda atau lahan yang tidak berdekatan satu sama lain. Eksperimen atau uji coba tanaman cabai yang kita lakukan ini mempunyai atau melakukan sistem perlakuan yang berbeda. Pemberian pupuk, ada yang tidak pemberian pupuk dan lain sebagainya. Nah untuk lebih jelasnya mari kita lihat sama-sama. Nah ini kawan-kawan uji coba tanaman cabai yang kita lakukan pada lahan pertama ini. Kita tetap menggunakan seperti biasa, seperti petani pada umumnya, yaitu menggunakan plastik hitam perak. Tetapi ini kita tidak menggunakan pupuk kandang atau kompos kawan-kawan. Yang kita gunakan hanya kapur dolomit sama dengan TSP atau SP36. Nah ini kondisi tanaman cabainya. Di sebelahnya ada pakcoy, tanaman pakcoy. Kita menanam ini 2 garit. Tapi cukup lumayan banyak ini sebenarnya kawan-kawan. Kalau kita pakai sendiri tidak bakalan habis. Tapi dari segi pertumbuhan juga bagus. Ini tanaman ini belum kita melakukan pengocoran ataupun penyemprotan dengan insek ataupun fungisida kawan-kawan. Tetapi dari segi buah ya dibilang cukup bagus ini. Nah ini keadaannya kawan-kawan seperti ini. Buahnya sudah mulai keluar. Ini masa generatif. Ini sekali lagi saya katakan tanpa pengocoran maupun penyepraian atau dengan aplikasi apapun. Kalau dari segi pertumbuhannya cukup bagus ini kawan-kawan. Nah kita nggak tahu nanti ke depannya gimana dia ini. Nah itu masih luas sebenarnya, masih panjang. Ini kurang lebih 100 pohon ini kawan-kawan. Nah nanti kawan-kawan bisa lihat nanti perbandingan dengan tanaman cabai yang lainnya. Nah kita sekarang akan lihat dari kondisi tanaman berikutnya. Nah kawan-kawan ini eksperimen yang kedua yang kita lakukan. Coba kawan-kawan lihat ini rumputnya kita tidak bersihkan, diselokan. Pasang mulsanya juga hanya sekedar seperti ini. Tapi kalau dilihat ini pertumbuhannya lebih bagus daripada yang tadi. Ini malah di bawah pohon tanpa terkena sinar matahari kawan-kawan. Ini coba kita perhatikan. Ini ada masih apokat kecil. Nah itu ada pohon jeruk, durian. Nah, banyak sekali pohon-pohon di sampingnya nih. Ada tembok juga, pohon pisang. Nah itu lahannya. Karena kita melakukan percobaan, kita biarin semuanya. Nah ini pohon pisangnya, belum dibersihkan juga. Ini ada talosnya kawan-kawan. Nah ini di sebelahnya cabai yang tadi ini kawan-kawan. Nah itu bisa kita lihat. Nah itu, nah tinggal dia disebelahkan, bersebelahan dengan cabai ini. Nah ini eksperimen yang kedua. Kita lakukan tanpa pupuk apapun. Baik itu di mulsa tanpa memberikan kapur dolomit, tanpa pupuk kandang maupun tanpa pupuk kimia. Dan juga tanpa penyemprotan fungisida, insek ataupun sejenis obat apa lainnya. Ini murni organik ini kawan-kawan. Tapi dari segi pertumbuhan justru ini lebih bagus ini. Dia di bawah pohon pisang atau di bawah-bawah pohon ini. Di samping pohon pisang maksud saya. Nah coba kita lihat ini daunnya hijau royo-royo. Buahnya juga bagus sekali ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Mantap benar ini. Padahal kita tidak melakukan yang namanya pengaplikasian atau spray nutrisi tambahan apapun ini seperti tadi saya katakan. Justru ini lebih bagus daripada yang percobaan yang pertama yang ada memakai pupuk kimia. Nah, dan jumlahnya ini lebih banyak daripada yang tadi kita lakukan. Nah nanti kawan-kawan yang menyimpulkan antara percobaan pertama dengan percobaan kedua. Ya seperti itu. Kita akan lihat lagi percobaan yang ketiga ini kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan eksperimen atau percobaan tanam cabai rawit yang ketiganya. Tetapi di sini kita menggunakan plastik hitam perak juga. Dulunya ini bekas tanaman tomat kawan-kawan.
kita hanya kasih pupuk Ponska sama kapur dolomit dan pupuk kompos ayam baterai atau pupuk kandang ayam baterai. Tetapi dari segi pertumbuhannya ini cukup bagus juga ini kawan-kawan. Nah, coba kita perhatikan. Nah, seperti itu. Nah, ini cukup luas juga ini, panjang juga, bukan sedikit kita tanam. Yang bikin gila ini, mungkin kawan-kawan tidak percaya. Mari coba kita lihat lebih seksama lagi. Nah, ini kawan-kawan. Kawan-kawan pasti tahu ini tanaman apa. Nah, ini cabai juga. Cabai ini umurnya sudah hampir kurang lebih 10 bulan kawan-kawan. Dulu sudah kita panen ini. Ini kurang lebih tanamannya 200 pohon ini kawan-kawan. 2 garit ini. Dan ada buah keduanya kita tidak rawat dan semua kena patek kawan-kawan. Nah, kawan-kawan pasti tahu bagaimana kondisi kalau tanaman cabai kena patek. Kemudian ada cabai di sampingnya pasti akan rusak juga. Nah, seperti itu. Makanya ini saya katakan eksperimen gila. Kita akan coba, kita akan lihat hasilnya nanti. Nah, bukan hanya satu ini kawan-kawan. Kita apit ini tanaman cabai ini. Cabai ini kita apit ini kawan-kawan dengan cabai di sampingnya lagi. Nah, seperti di sampingnya kita sudah tanam lagi nih kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi cabai patek ini diapit oleh cabai baru. Nah, coba dibayangkan gimana ini jadinya. Tapi kalau dilihat dari segi pertumbuhan dan segi buahnya, nah, coba kita perhatikan. Segi buahnya bagus. Ya, seperti itu. Inilah eksperimen tanaman cabai yang ketiga yang saya bilang paling gila ini. Nah, itu sudah keluar sirungan. Ini patek semua ini yang kecil, kita tidak bersihkan. Nah, tadi eksperimen yang pertama dan kedua tempatnya di sini kawan-kawan. Nah, itu agak berjauhan. Nah, di sana satu, sama itu di bawah pohon pisang itu satu. Nah, sekarang kita lihat eksperimen keempat atau percobaan yang keempat. Nah, ini kawan-kawan eksperimen yang keempat, tanaman cabainya sudah berbuah juga. Ini kita juga menggunakan plastik mulsa hitam perak, tapi tidak menggunakan pupuk kandang juga. Ini murni juga. Tapi ini yang dulunya adalah bekas cabai juga kawan-kawan. Tetapi hasilnya ini masih bagus sekali ini. Ini mulus ini kawan-kawan. Itu buahnya besar-besar, tidak kena patek sama sekali. Dan kita belum pernah melakukan namanya penyemprotan dengan insek maupun fungisida. Dan juga tidak pernah melakukan pengocoran. Baik eksperimen pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini. Kita sama sekali tidak pernah melakukan penyemprotan, pengocoran, dan lain sebagainya. Kita biarkan begitu saja. Bahkan rumputnya ini cukup banyak nih kawan-kawan. Nah, ini lebih bagus lagi ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan mengatakan ini videonya diambil di tempat yang sama. Tapi memang tempatnya sama, tapi agak berjauhan. Nah, ini tempat itu eksperimen yang ketiga tadi tuh. Nah, ini ada pohonnya. Kawan-kawan perhatikan tuh. Nanti kawan-kawan yang simpulkan bagaimana ini hasilnya ke depannya. Nanti setelah berapa hari ini coba kita akan rawat apakah perlu ini dilakukan penyemprotan dengan insek, dengan fungi atau bagaimana, kita belum tahu ini kelanjutannya, atau perlu dilakukan pengocoran. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini untuk lebih jelasnya kawan-kawan, lahan percobaan kita ini dulunya yang tiang-tiang ini ada kacang panjang. Nah, ini saya bilang ini eksperimen keempat atau percobaan keempat. Dan ini yang ketiga kawan-kawan. Nah, kita perhatikan untuk lebih jelasnya. Nah, ini eksperimen yang ketiga yang saya katakan tadi yang paling gila karena diapit oleh 2 cabai. Nah, seperti ini. Nah, itu bukan satu tanaman, ini memang benar kita melakukan eksperimen. Nah, seperti itu. Nah, itu yang tadi yang pertama di tempat sana sama pohon pisang. Nah, pada kesimpulannya ini tetap pertumbuhannya tetap optimal ini. Baik yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini masih tetap optimal. Tapi kita belum tahu kelanjutannya apakah nanti bisa tetap bagus sampai dia buahnya banyak atau gimana. Nah, itu nanti kita akan tetap bikinkan video kelanjutannya. Nah, sekian dulu video yang saya buat ini. Semoga ini bermanfaat. Mohon doa dan dukungannya agar channel Ardana PT ini berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih.